Shalom, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Marsyanda Triska Malingkonor dengan NIM 2114201027 kelas A1 Keperawatan semester 6. Pada saat ini saya akan memaparkan ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Keperawatan Gawat Darurat dengan dosen pengampu Nurse Olvin Manengkei Eskep MKes. Yang pertama, Glasgow Coma Scale atau GCS adalah metode pemeriksaan dasar yang digunakan secara luas untuk mengevaluasi tingkat kesadaran dan seringkali digunakan untuk menilai fungsi neurologis pasien. Salah satunya pada kasus yang terkait dengan keparahan cedera otak. Dalam dunia medis, tujuan Glasgow Coma Scale adalah sebagai untuk mengukur respon dan status neurologis pasien. 3 komponen pengukuran GCS yang terdiri dari 3 komponen utama yang digunakan untuk mengevaluasi respon pasien terhadap rangsangan eksternal. Adapun 3 komponen GCS adalah sebagai berikut. Yang pertama, respon mata. Komponen pertama GCS adalah kemampuan pasien untuk membuka mata sebagai respon terhadap rangsangan secara spontan. Berikut adalah penilaian GCS yang diberikan, antara lain nilai 4 dapat membuka mata secara spontan, nilai 3 dapat membuka mata secara respon terhadap perintah verbal, nilai 2 membuka mata sebagai respon terhadap rangsangan atau nyeri paksaan. Nilai 1 tidak dapat membuka mata sama sekali terhadap rangsangan apapun. Yang kedua, respon verbal. Komponen ini mengevaluasi respon pasien dalam memberikan respon verbal atau kata-kata terhadap rangsangan. Skor penilaian GCS adalah sebagai berikut. Nilai 5, orientasi. Pasien sadar dan merespon pertanyaan dengan benar. Nilai 4, confused. Pasien bingung atau disorientasi, tidak mengetahui waktu atau tempat mereka berada saat itu. Bahkan kadang tak mengenali identitas diri sendiri, namun masih bisa menjawab pertanyaan. Nilai yang ketiga, words, atau pasien memberikan respon tidak sesuai dengan instruksi atau pertanyaan. Nilai yang kedua, sounds, atau pasien hanya dapat mengeluarkan suara yang tidak dapat dipahami. Nilai yang ke-1, no respon. Pasien tidak memberikan respon verbal terhadap rangsangan apapun. Yang ketiga, respon motorik. Komponen terakhir dalam GCS adalah respon motorik yang menilai gerakan fisik pasien terhadap rangsangan. Skor penilaian GCS yang diberikan adalah sebagai berikut. Nilai yang ke-6, obey's commands, atau pasien dapat melakukan gerakan sesuai perintah. Nilai yang ke-5, pasien dapat mengarahkan gerakan ke sumber rangsangan atau nyeri. Nilai yang ke-4, flexion or withdrawal from painful stimuli, atau terjadi fleksi atau pasien menarik atau menghindari rangsangan nyeri. Yang ketiga, abnormal flexion. Pasien menunjukkan gerakan fleksi sebagai respon terhadap rangsangan. Nilai yang kedua, abnormal extension. Pasien menunjukkan gerakan ekstensi sebagai respon terhadap rangsangan. Nilai yang ke-1, no respon. Pasien tidak memberikan respon motorik terhadap rangsangan apapun. Cara mengukur GCS atau tingkat kesadaran. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan penurunan tingkat kesadaran seseorang, sehingga tes tingkatan kesadaran GCS perlu dilakukan. Beberapa penyebab umum turunnya kesadaran meliputi cedera kepala, penyakit jantung, gagal ginjal, stroke, demensia, atau overdosis obat-obatan, dan lain sebagainya. Jika pasien mengalami penurunan kesadaran, maka dokter akan melakukan penilaian GCS. Berikut adalah langkah-langkah penilaian tingkat kesadaran GCS pada pasien. Pertama-tama,
dokter akan melakukan evaluasi terhadap 3 komponen utama yang telah disebut sebelumnya, atau respon mata, verbal, dan motorik terhadap rangsangan. Selanjutnya, dokter akan menstimulasi pasien dengan memberi rangsangan jika pasien tidak dapat memberi respon secara spontan. Misalnya, dokter akan menginstruksikan pasien untuk membuka mata, menjawab pertanyaan, dan lainnya. Dari hasil evaluasi, dokter akan mencatat skor dari masing-masing komponen GCS dan menjumlahkannya untuk mendapatkan nilai total GCS pasien. Dokter akan menggunakan hasil penilaian GCS untuk memantau perubahan tingkat kesadaran pasien dari waktu ke waktu. Skor terendah dalam GCS adalah 3 poin yang menandakan kondisi koma. Skor ini biasanya diberikan jika pasien tidak dapat membuka mata, skor respon mata ke-1, tidak memberikan respon verbal atau skor respon verbal 1, dan tidak memberikan respon motorik atau skor respon motorik 1. Sedangkan skor tertinggi adalah 15 poin yang menunjukkan kesadaran normal pasien. Skor ini diberikan jika pasien dapat membuka mata secara spontan atau skor respon mata 4. Memberikan respon verbal yang jelas dan koheren, skor respon verbal 5, serta dapat melakukan gerakan motorik sesuai perintah, skor respon motorik 6. Kompos mentis, yaitu kesadaran normal, sadar sepenuhnya, dapat menjawab semua pertanyaan tentang keadaan sekelilingnya. Yang pertama, apatis, yaitu keadaan kesadaran yang segan untuk berhubungan dengan sekitarnya, sikapnya acuh tak acuh. Yang kedua, delirium, yaitu gelisah, disorientasi, orang, tempat, atau waktu, memberontak, berteriak-teriak, berhalusinasi, dan kadang berhayal. Yang ketiga, somnolen, atau obtundasi letargi, yaitu kesadaran menurun, respon psikomotor yang lambat, mudah tertidur, tetapi kesadaran dapat pulih bila dirangsang atau mudah dibangunkan. Yang keempat, sopor atau sopor koma, yaitu keadaan seperti tertidur lelap, tetapi ada respon terhadap nyeri. Selanjutnya, semikoma, yaitu pasien tidak dapat memberikan respon pada rangsangan verbal dan tidak dapat dibangunkan sama sekali. Koma, yaitu tidak bisa dibangunkan, tidak ada respon terhadap rangsangan apapun, seperti tidak ada respon kornea maupun refleks muntah. Selanjutnya, triase atau triad merupakan suatu proses yang mana pasien digolongkan menurut tipe dan tingkat kegawat daruratan pasien. Triase terdiri dari upaya klasifikasi kasus cedera secara cepat yang mengacu pada tingkat keparahan cedera pasien serta peluang-peluang kelangsungan hidup pasien melalui intervensi medis yang tanggap. Sistem triase yang diterapkan pun harus menyesuaikan dengan sumber daya yang tersedia juga keahlian. Dalam sistem triase, pasien yang datang ke instalasi gawat darurat atau IGD dikategorikan dalam 4 warna. Warna dalam triase pasien tersebut memiliki arti masing-masing serta mengacu pada kondisi pasien. Berikut penjelasan mengenai keempat warna atau kategori dari masing-masing warna tersebut. Yang pertama, warna merah. Pasien prioritas pertama ditujukan dengan warna merah dalam triase IGD. Pasien dengan triase warna merah membutuhkan penanganan medis secepat mungkin karena biasanya pasien dengan triase warna ini berada dalam kondisi kritis dan dapat mengancam nyawa pasien. Yang kedua, warna kuning. Pasien prioritas kedua setelah triase warna merah yang membutuhkan penanganan dengan segera adalah pasien dengan triase berwarna kuning. Pasien dengan triase berwarna kuning menjadi prioritas kedua karena pasien masih dalam kondisi yang stabil sehingga masih dapat
ditunda beberapa saat penanganannya. Walaupun pasien triase berwarna kuning tidak berada dalam kondisi yang kritis, namun masih perlu mendapatkan penanganan medis yang cepat. Hal ini disebabkan karena kondisi pasien dengan triase kuning dapat memburuk dengan cepat serta berpotensi menimbulkan kecacaran atau kerusakan organ. Yang ketiga, warna hijau. Pasien prioritas ketiga adalah pasien dengan triase berwarna hijau. Pasien dengan triase warna hijau ini membutuhkan penanganan rumah sakit namun masih ditunda bahkan hingga 30 menit. Pasien pada triase berwarna hijau ini akan segera mendapatkan penanganan setelah tenaga medis selesai menangani pasien yang lebih darurat atau pasien dengan triase merah dan kuning. Yang keempat, warna hitam. Pasien dengan kode atau triase berwarna hitam mengartikan bahwa kondisi pasien sangat kritis namun sulit untuk diselamatkan nyawanya. Walaupun mendapatkan penanganan secepat mungkin, pasien akan tetap meninggal dunia.